malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kembali bersama saya Rikal Tiwan. Kita berjumpa dalam renungan malam hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam ini kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan kasih Tuhan sepanjang hidup kami pada saat ini. Dan pada malam ini kami hendak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mampukan Bapa kami untuk dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini sebagai dasar renungan kita, saya ambilkan dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Marta mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang melakukan dan memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, hal itu yaitu tentang bagaimana ketika minyak yang mahal diberikan untuk peminyakan kaki Yesus, sehingga Yudas Iskariot sangat tidak setuju dengan cara yang dilakukan untuk meminyakinya. Sebab minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat mahal, dan tentunya minyak yang mahal itu adalah pemborosan dan sia-sia ketika Maria mengambilnya dan
dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Oleh sebab itu sangat jelas komentar dari Yudas Iskariot itu, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tentunya kalau melihat konteks yang disampaikan oleh Yudas Iskariot, sepintas Yudas Iskariot sangat peduli terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Itulah sepintas yang dapat kita lihat dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menunjukkan egoisnya, bahwa Yudas sangat memperhatikan orang-orang miskin. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, apakah benar egois yang dilakukan oleh Yudas itu, memperjuangkan orang-orang miskin itu, benar sampai di hati Yudas? Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa apa yang diungkapkan oleh Yudas seolah-olah sangat-sangat menunjukkan egoisnya itu untuk membela orang miskin. Namun sebenarnya di balik ungkapan itu tentang mahalnya minyak narwastu dan kesia-siaan hanya untuk mengusap, meminyaki kaki Yesus dan seterusnya, itu sebetulnya di balik itu semua ada hal-hal yang muncul di dalam hati Yudas Iskariot. Dan di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus menanggapi masalah yang disampaikan oleh Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Ternyata bukanlah niat yang tulus untuk memperjuangkan nasib orang-orang miskin. Tetapi yang dilakukan oleh Yudas itu tidak lain adalah sifat dia yang sering mencuri uang kas yang dipegang oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mempunyai niatan yang sangat jahat atas apa yang telah dilakukan dalam hidupnya sehari-hari. Dia sangat tidak setuju untuk minyak narwastu itu dipakai meminyaki Yesus. Saudara-saudara, dari hal ini dapat kita ambil sebuah pelajaran. Tentunya ketika kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati, ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tulus dan benar, itu dapatlah nampak dari tindakan-tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar seolah-olah membela kelompok-kelompok yang tertindas. Tindakan yang dilakukan oleh Maria sangatlah benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus, karena Maria melakukan peminyakan itu dengan ketulusan hati. Tetapi kepedulian dari Yudas Iskariot
terhadap orang miskin bukan sebuah tindakan yang tulus. Jadi saudara-saudara, sekali lagi sebagai anak-anak Allah yang dapat kita tunjukkan tidak lain adalah ketulusan di dalam bertindak. Tindakan kita harus sesuai dengan rencana yang hendak diwujudkan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya pada kesempatan ini saya mau sampaikan, kita semua memang secara manusia mempunyai keegoisan. Egois kita itu bisa menjadi penghalang sebagai pengikut Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu belajar kepada Yesus Kristus yang telah menjadi teladan bagi kita semua di dalam sebuah perjalanan kehidupan di dunia ini, selalu mencerminkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan rencana dari Allah Bapa di surga. Kita dipanggil untuk dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Bukan kita yang selalu menomorsatukan keegoisan kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Siapkah kita untuk dapat mewujudkan iman kita dalam tindakan-tindakan yang nyata, tindakan-tindakan yang sesuai antara yang kita ucapkan, yang kita imani, dan juga yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan tentunya apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati tidak terlepas dari segala godaan yang sering kita alami di dalam kehidupan ini, sehingga itu semua menyebabkan kita akan luluh dengan egois kita. Saudara-saudara, siapkah kita untuk dapat dikendalikan oleh kehendak Tuhan, bukan kehendak keegoisan kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.